Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mari pertama-tama kita bersalawat dulu ya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk hadirkan hati seluruh zahir wal batin. Ya, pusatkan pikiran, hati, semua apa yang ada pada zahirul wal batin diri kita supaya nur kita nyambung dengan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bantuin Bu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sekali lagi ya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala sayyidina. Ya Rabbi sholli alaihi. Semangat ya Bu ya. Iya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begini. Pertama saya mau jelasin dulu ya Bu ya. Misalnya kalau kita di sini gitu ya, bersalawat, kemudian mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan semua ayat-ayat suci, kemudian bacaan-bacaan yang sekiranya itu menggetarkan hati dan menggetarkan jiwa, tanda bahwa hati kita itu hidup, tanda bahwa hati kita itu merasa kehadiran yang kuasa adalah dengan air mata ya Bu ya. Jadi nggak bisa dibohongin gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang tanya, misal ini, Mbak Linda kenapa kalau di depan kok sambil ngomong ntar nangis, ngomong lagi nangis gitu, misalnya gitu ya Bu ya. Kenapa kok nangis terus gitu? Begini Bu, kita kan belajar yang namanya batiniyah ya Bu ya. Iya. Kemudian ketika saya bicara bahwa kalau kita udah belajar ini makin dalam, kemudian disingkapkan apa-apa yang Allah kehendaki gitu, itu disebut basyirah. Kita nggak akan kuat Bu melihat dengan hanya mata zohir, nggak kuat. Kita pasti sedih gitu, kita pasti ngerasa bahwa oh subhanallah ya, ternyata alam semesta itu seperti ini. Oh subhanallah ya, ternyata kita manusia di dunia ini nggak cuma gini-gini aja gitu. Oh ternyata kita tuh manusia harusnya begini gitu. Untuk hari ini insya Allah bahasan kita adalah kita ngaji nggak hanya teori ya Bu ya, tapi yang paling penting di sini adalah praktik. Dakwah bil hikmah, di mana pada saat berdakwah insya Allah di sini nanti kita belajar dari hikmah, dari kehidupan dan kejadian-kejadian yang insya Allah memang terjadi di sekitar kita, gitu ya Bu ya. Dari kejadian-kejadian yang memang itu nyata. Ada 5W1H-nya. Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat memulai dakwahnya itu juga dengan dakwah bil hikmah, di mana beliau itu bertindak, kemudian mencontohkan dan menjadi suri tauladan sehingga yang lainnya itu kan mengikuti gitu ya Bu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita dakwah pakai teori gitu ya, ngomong aja gitu di depan, nggak ada manusia itu kurang gitu, kurang serk kalau misalnya belum ngerasain sendiri, kurang percaya gitu lah Bu ya. Iya, makanya kalau kita misalnya bilangin jangan ke orang lain gitu, ke diri kita sendiri, masa sih, oh begitu, masa sih, masa iya sih gitu, karena belum ngerasain sendiri gitu. Beda sama yang ketika dipraktikan ya Bu ya. Jadi di sini ini penting banget ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini jangan lihat siapa sayanya, karena saya banyak salahnya, banyak dosanya, cuma manusia, cuma anak bocah lah gitu. Tapi perhatikan apa yang dibicarakan, karena sekali lagi insya Allah apa yang disampaikan ini merupakan kunci-kunci kehidupan Bu yang ada di kehidupan kita saat ini gitu. Dan kenapa disampaikan untuk ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun, supaya lebih paham ya Bu ya, maksudnya hatinya itu kan ibu lebih tersentuh gitu, kemudian lebih lembut, dan untuk bekal kita menghadapi kehidupan setelah kematian, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada beberapa kejadian-kejadian nyata yang memang dialami dan ada saksinya. Di sini saya bicarakan di depan ini sebagai, sekali lagi intinya, pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah begini, saya mau cerita. Jadi waktu beberapa hari lalu gitu ya Bu ya, ceritanya kan ada kucing.
mau meninggal gitu ya, mau mati gitu. Kayaknya sih kucingnya keracunan, tapi nggak tahu makan apa, salah makan, kemudian badannya langsung kejang-kejang semua gitu. Mungkin dia makan obat tikus kali ya, atau apa nggak ngerti deh saya. Tapi ketika itu ya tahu-tahu di depan rumah. Di depan rumah kan udah seharian tuh, udah seharian. Kemudian dipanggillah sama biasalah anak-anak kecil ya lagi pada main, terus sama adik saya, terus Lin coba liatin gitu, itu kayaknya kucingnya mau itu deh, mau mati gitu, udah kejang-kejang gimana gitu ya Bu ya. Kemudian pas dilihat kan biasa ya kalau orang ini ya Bu, kalau manusia kalau mau meninggal kan kita bacain apa gitu ya Bu ya. Kemudian kita bacain misalnya kirim Fatihah, Yasin, segala macam. Pada saat itu terjadi, kemudian ada yang datang Bu gitu, gaib ya. Terus dia bilang apa? Hadiahkan sholawat. Hadiahkan apa? Sholawat Nabi. Karena susah banget itu. Pas waktu, oh iya ya, sholawat gitu. Oh iya ya, saya belum kirimin ini nih, sholawat gitu. Jadi kalau kita udah belajar kayak gini, yakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu kembalikan lagi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat dibacakan sholawat, dihadiahkan sholawat, itu kucing yang tadinya megap-megap Bu, itu ada saksinya semua lihat di situ, langsung kayak ngulek kayak gitu ya ke atas, terus matanya mendelalak ke atas. Itu sama posisinya ketika manusia mau meninggal juga, dia kakinya dulu yang kaku ya Bu, biasanya bengkok kayak gini ya, perhatikan itu. Kemudian nanti naik gitu, terus langsung ke atas, kemudian langsung melihat ke sana. Itu selang waktu cuma beberapa detik ketika dihadiahkan salawat. Ketika itu langsung tersadar bahwa Masya Allah, ternyata gini, ibu-ibu pernah dengar riwayat bahwa malaikat Israel itu pernah berkata Bu, ya Rasulullah, bagi mereka yang bersalawat kepadamu akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah salah satu pelajaran yang berharga ya Bu ya. Dimana di sini yang kita ambil adalah siapapun orangnya, kemudian kapanpun, ketika kita melihat apapun itu ya Bu ya, makhluk Allah yang ingin diambil nyawanya, yang kita kirimkan adalah apa Ibu? Hadiahkan sholawat. Syukur-syukur kitanya pada saat mau dicabut juga bisa bersolawat. Tapi namanya lagi kayak gitu udah kesakitan, rasanya seperti apa? Seperti apa Bu? Hadis riwayat Tirmizi, 300 kali tusukan pedang. Itu udah mungkin nggak tahu lagi mau mikir apa ya. Ya itu satu kuncinya ada di sholawat. Insya Allah dipercepat, dipermudah, dan dilembutkan. Wallahi demi Allah itu memang terjadi dan adanya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bohong gitu. Dimana ketika kita dakwah bil hikmah artinya adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar yang tidak dapat disangkal itu adalah kejadian yang memang Allah tunjukkan supaya kita manusia di dunia ini berpikir, oh gitu ya, jadi kalau orang mau meninggal harusnya kita kirimin ini ya. Jadi kan kita tahu nih suatu saat kita punya orang tua atau saudara atau apa, mereka udah nggak bisa ngomong kirimin dong selawat, nggak bisa ya Bu ya, kirimin dong ini nggak bisa. Iya, yang ada udah mungkin gitu kali ya, nyangkut apa gimana gitu. Terus kita yang udah ngaji di sini, yang udah tahu, yang udah paham, ini yang mereka butuhkan saat ini gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah itu juga praktik ya, siapapun, misal tetangga kita atau siapa dari jauh pun tahu Bu, misalnya yang meninggal di mana kita kenal, ya udah dari sini aja kirimin kayak gitu. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan itu pasti Allah balas, walaupun seberat atau sebesar biji zarah ya Bu ya. Ya itu semua ada di Al-Quran. Kemudian selanjutnya, siapa di sini ibu-ibu yang suka sakit asam urat? Ada nggak Bu?
Ada nggak Bu yang suka sakit asam urat? Ayo. Banyak. Wah, ketahuan semua nih hati Bu. Tapi ini buat saya pribadi juga ya. Iya, bukan berarti itu saya juga masih belajar Bu. Tapi kita kan di sini sama-sama lah. Yang nggak tahu dikasih tahu biar sama-sama tahu, sama-sama dilakuin. Senangnya bareng-bareng, dapatnya bareng-bareng gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada di sini yang mungkin pernah kena asam urat atau masih itu ya Bu ya, coba perhatikan hubungannya dengan siapa ya Ibu? dengan Ibu saya belum jawab loh. Tadi udah dia ngomong suami. Ayo, dia udah ngomong pasangan. Berarti nggak usah dijelasin juga udah tahu ya Bu ya? Iya. Jadi misalnya kan ada orang gitu ya datang terus nanya, ini aku sakitnya ini gejala gini gitu. Asam urat katanya gitu. Pas dipegang, biasa Bu, kalau orang itu udah negatifnya ke setan aja Bu. Pokoknya ini ada yang gandulin nggak gitu? Ini ada ininya nggak? Ada jinnya nggak? Ada ini itunya? Saya ketawa aja. Kasian banget ya setan disalahin mulu gitu. Kasian banget gitu. Disalahin terus. Pas itu biasanya kalau di badan juga nggak elastis ya Bu ya? Iya. Rasanya tuh urat tuh kayak ketarik-tarik terus abis itu sama kaku ya. Kalau asam urat kurang lebih seperti itu. Terus kan ditanya, ini mau jujur apa bohong Bu? Ya jujur lah gitu kan. Jujur lah gitu. Bener ya? Iya, saya nggak tanya ke ibunya lah. Misalnya ada suami istri ya Bu ya. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, iya Mbak, kenapa? Istrinya kalau dibilangin gimana ya? Terus kalau misalnya kita lagi diskusi gitu, kira-kira nerima nggak atau gimana gitu? Bapaknya langsung nyerocos, iya nih susah kalau gini gitu kan. Lanjut terus udah gitu. Udah tahu ya Bu? Iya, udah terus habis itu. Tapi di situ yang harus kita perhatikan bahwa Allah itu, Tuhan itu sayang banget sama kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin seharusnya nggak kita lakukan, diingetin ya Bu ya. Iya, diingetin bahwa jadi kalau maksudnya kalau suami istri itu kita tuh nggak boleh terlalu nyimpen marah atau kesel sampai nggak keungkap, itu nggak boleh. Karena segala sesuatu sumbernya dari hati ya Bu ya, dari pikiran. Ibu lama-lama numpuk semua di badan itu kotor Bu. Nanti jatuhnya ke badan, sakit, pusing lah, apalah, inilah, itulah, asam urat lah, inilah gitu ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi namanya kita manusia yang nggak mungkin sehat terus ya Bu ya, pasti ada sakitnya ya Bu ya. Iya, yang penting kalau udah tahu kurang lebih berarti ini yang harus diperbaiki, terus obatnya ini kayak gitu. Kemudian ya udah, itu kan urusan pribadi ya, udah semuanya diceritain. Jadi kalau dakwah bil hikmah itu Bu, setelah misalnya ngerasakan sendiri baru kita masuk mengarahkan kurang lebih begini kayak gitu. Obatnya adalah insya Allah kalau Ibu punya asam urat itu pakai ini, minum akar alang-alang ya Bu ya. Ya, akar alang-alang. Itu bisa dicari online. Biasanya yang nggak mau ribet, maunya simple, di online pesen aja. Terus cara minumnya tinggal lihat aja. Misalnya sehari berapa kali gitu, kurang lebih itu. Buat bikin badannya enakan lah, terus hilang pegel-pegelnya gitu. Biasanya pegel ya Bu ya. Insya Allah itu. Saya dikasih tahu itu Bu, akar alang-alang. Jadi ada gambarnya tumbuhan, akar-akaran, kemudian dibilanginnya akar alang-alang, insya Allah. Kemudian ya selanjutnya, siap selanjutnya Bu ya. Nah, siapa di sini? Mungkin ibu-ibu di sini semua yang punya menantu atau anak atau siapapun yang hendak melahirkan, ya itu jangan panik dulu Bu gitu. Biasanya kan kalau udah menjelang mau persalinan ada aja ya Bu ya. Ya ujiannya ada aja. Misalnya jalannya belum kebuka gitu ya Bu ya. Terus apalagi misalnya udah lewat batas waktu ya, HPL-nya misalnya tanggal sekian ternyata maju apa mundur ya Bu? Iya kayak gitu. Mundur ya.
Mundur. Nah, kuncinya adalah kuncinya di mana, Bu? Kalau untuk lahiran ini penting banget ya. Kuncinya adalah tolong nanti dikasih tahu ya. Misalnya ada yang mau lahiran terus tanya ke ibu, ini gimana kok aku kata dokter begini. Kuncinya ada di orang tua, baik itu orang tua kandung maupun mertua. Jadi nggak boleh kesel sama mertua kalau mau lahiran gitu. Tapi bukan kalau mau lahiran aja ya Bu ya. Saat kapanpun, nanti mau lahiran doang lagi baik. Nggak gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah kuncinya itu karena gini, jadi kita bilang ke itu orangnya yang mau melahirkan, kamu harus diniatin minta izin ke orang tua dua-duanya, orang tua kandung sama mertua. Mohon diridhoi, mohon supaya dilancarkan jalannya. Karena kan ridho Allah, ridho orang tua Ibu ya. Apalagi kalau melahirkan, insya Allah kuncinya di situ. Ini sudah berkali-kali terjadi atau kejadian. Jadi kita jangan takut dulu ya Bu ya. Kadang kan udah dibilang ini posisinya belum pas gitu, ini kelilit ini udah langsung ibunya itu pusing gitu, stres sendiri gitu. Padahal ya udah jalanin aja, yakin. Biasanya saya tanya dulu, niat kamu apa? Kalau mau normal, hatimu maksudnya bilang normal, insya Allah bisa selagi bener-bener yakin ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah secara medis dicek segala macam, kemudian dia pun kurang yakin gitu ya, ya udah nggak apa-apa sesar. Yang penting intinya minta izin dulu ke orang tua sama ke mertua. Kemudian minggu lalu sudah diberitahu untuk pengamalan di Asmaul Husna ya Bu. Ya, di Asmaul Husna bagi yang misalnya belum kebuka nih jalannya, misalnya harusnya sudah pembukaan berapa, terus masih susah gitu, itu bisa dibaca. Kemarin Allah yang Maha Pembuka apa Bu? Al-Fatah. Yang itu yang di Asmaul Husna. Ya Fatah gitu. Ya Fatah, terus ya Rahman, ya Rahim, bisa dibaca itu. Jadi seperti biasa syahadat, salawat, baca ya Fatah, ya Rahman, ya Rahim. Niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah kayak gitu. Kemudian di sini untuk misalnya gini, kadang-kadang saya bingung juga ya, misalnya ada orang anak-anak lah gitu biasanya, atau orang, Mbak Linda doain aku dong biar begini gitu. Pasti saya tanya, masih punya orang tua? Punya. Ke orang tuamu dulu, kuncinya ada di sana, nggak boleh ngelangkahin gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau ada orang yang minta doa ke ibu atau ke siapapun, apa teman apa tinggal bilang aja, minta dulu ke orang tuamu, mohon dulu ridhonya, minta dulu izinnya, insya Allah kuncinya di situ. Kemudian baru kita ke orang lain atau ke guru-guru kita gitu ya Bu ya, yang kita yang kita contoh lah gitu. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang melahirkan ini penting banget sih, karena banyak banget Bu kejadian-kejadian luar biasa gitu yang diperlihatkan gitu, dimana pada saat itu biasanya kalau darah tinggi susah ya Bu ya. Kalau buat normal ya, sesar juga susah, harus turun dulu darahnya. Terus kan tanya, gimana nih, aku niatnya pengen normal tapi bayinya besar banget Bu gitu, beneran niatnya mau normal? Iya. Ya udah, langsung telepon ya ke orang tua, ke mertua, bener-bener yakin insya Allah nanti dibantuin, maksudnya doa gitu ya. Terus dia lahiran normal, bidannya sampai bingung, beratnya berapa tahu Ibu? 3,9 kilogram, Masya Allah. Itu bisa normal, itu sampai dokternya aja bingung gitu, kok bisa gitu ya. Itu karena apa? Sekali lagi, yakinnya, niatnya, mintanya ke Allah aja ya. Kalau kita yakin, insya Allah segalanya dikasih jalannya ya Bu ya, dipermudah kayak gitu. Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berserah diri. Itu salah satu contohnya. Ya pokoknya intinya apa-apa yang diutarakan ini memang kejadian ya Bu ya, dan kemudian tolong diambil hikmahnya gitu dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian gini, ini agak lucu tapi
perlu saya sampaikan karena ini sering banget ini. Siapa ibu-ibu di sini yang kalau suka kesel nih sama suaminya, terus sumpah serapah misalnya ya ibu-ibu udah kesel banget, udah masak, udah nyuci, udah dagang, udah segala macam. Misalnya ya suaminya disuruh nemenin aja nggak mau, atau suruh anterin ke sini nggak mau, atau suruh bantuin nggak mau, terus ibu langsung ngomong biarin, nggak, gitu, biarin, mudah-mudahan nanti sakit apa gimana gitu ya Bu ya. Itu hati-hati ya Bu ya. Biasanya kejadian nggak? Kejadian nggak Bu? Yang senyum-senyum biasanya iya ya Bu ya. Iya. Jadi gini, kalau kita manusia bisa bohong ya Bu ya. Tapi Gusti Allah itu tahu semuanya Bu. Kalau kita manusia tuh bisa nyimpan serapet-rapetnya, tapi Tuhan kita itu maha tahu. Saya mau cerita dulu. Jadi misal ya, Bu, ini bukan misal, emang iya sih. Ada suami istri gitu kan, datang. Biasanya ini yang sulit gitu teruraikan. Nggak semua suami istri itu bisa mengungkapkan apa-apa yang ada dalam hatinya ya Bu ya. Iya kayak gitu. Kemudian aku kok sakit ini terus ya gitu. Ya istrinya santai aja gitu pada saat itu. Kemudian pas ditanya, saya bilang, saya pengen bilang ini sih Bu, ketula gitu, tapi kayaknya takut gimana gitu ya. Soalnya kan gak enak lah gitu. Kemudian ketika baca Yasin, insya Allah biasanya itu dikasih tahu gitu. Ini sakitnya itu ya bukan, kalau dari segi batiniah ya, bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Satu, ada janji atau sumpah sama istri yang belum dilaksanakan. Langsung dari istrinya, iya bener, gini, harusnya gini gitu, langsung kayak gitu ya Bu ya. Terus yang kedua, mau diajak kemana sih? Misalnya gitu, mau jalan-jalan kemana sih? Biasanya kan kalau kita udah capek, namanya perempuan pengen refreshing ya Bu ya. Iya, suaminya gak peka banget ya Bu ya. Susah ya. Terus diungkapin semuanya lah. Terus saya bilang, Mas jangan marah ya, tapi adanya memang kayak gitu. Insya Allah nanti sembuhnya setelah semua janji-janji yang diucapkan itu dilakuin gitu. Jadinya ya udah, pengennya apa nih diturutin, wah enak nih ibu-ibu gitu ya Bu ya. Pengen belanja turutin belanja, pengen apa lagi, pengen makan turutin lagi makan, enak ya Bu ya. Iya, jadi nggak semua penyakit itu harus diobatin pakai medis gitu ya Bu ya. Ketika tahu oh kayak gini, ya coba aja dulu. Pas ketika udah nyatanya kayak gitu, ya wallahu alam, memang adanya kayak gitu ya. Wallahu alam bishawab. Itu ada di Quran surah An-Nahl ya 99:1 tentang sumpah. Jadi biarpun kita bersumpah atau berjanji ke siapapun, jangan salah, walaupun kita ngomong ke anak sendiri ya Bu ya. Anak tuh inget terus biasanya Bu ya. Iya, atau mungkin ke orang tua atau ke siapapun atau ke teman. Kalau kita lupa, itu biasanya diingetin, tapi diingetinnya bukan dengan cara Tuhan ngomong langsung, kamu harusnya begini, nggak mungkin ya. Tapi biasanya itu dengan penyakit atau ketemu siapa, dibilangin kayak gitu. Kemudian itu saksinya adalah, misalnya nih saya ngomong berdua nih sama ibu gitu di depan. Misalnya nanti saya beliin ini ya, misalnya gitu. Terus nggak keturutan gitu, atau janji palsu lah gitu. Itu saksi yang ketiganya siapa Bu? Saksi yang ketiganya Tuhan. Saksi yang ketiganya Allah. Jadi ibu-ibu tenang aja di sini. Kalau ibu-ibu dijanjiin janji-janji manis ya gitu sama pasangannya, jangan khawatir bahwa Tuhan itu nggak negor gitu. Biasanya kan ibu-ibu nggak enak ya Bu ya mau ngomong ya, atau misalnya, Mas dulu kamu pernah janji loh beliin aku gelang, misalnya gitu loh. Dulu kamu pernah janji loh beliin aku ini. Terus tiba-tiba mungkin nggak tahu lupa, pura-pura lupa gitu ya Bu ya, atau apa. Kemudian tibalah sakit gitu. Mungkin sakitnya ya nggak apa-apa. Kata Bu Linda mungkin sakitnya Mas lupa loh, menunaikan janjinya gitu ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi itu nyata Bu, kan ada hikmahnya. Bisa ditanya ya orangnya. Wallahu a'lam. Kemudian ini salah satu yang penting juga. Ibu-ibu di sini kalau misalnya di rumah sering nonton televisi, pernah itu nggak Bu? Nonton
yang aduh kayaknya tuh astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Misalnya ada anak yang bunuh orang tuanya sendiri, nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Terus ada orang tua yang buang bayinya sendiri, misal itu. Terus ada yang aduh pokoknya macam-macam deh, aneh-aneh gitu. Ketika ditelusuri itu dari apa Bu? Salah satunya juga dari bisikan setan. Jangan salah Bu. Jadi kalau misalnya kita lagi lengah ya, itu terus berbisik karena kan sudah dijelaskan di surat An-Nas ada ya Bu ya. Kemudian di sini ada di surat Al-Mu'minun ada 97, 98. Kuncinya adalah kalau Ibu misalnya ngerasa dibisikin ya, misalnya kan kadang misal ya, capek udah banting aja, misal gitu ya Bu. Capek gini aja gitu. Harusnya gini. Itu jangan salah. Itu sering banget gitu kejadian, dan kalau kita udah mempelajari ini, nanti ada di sisi Ibu di dalam diri itu yang bilang lawan gitu, terusinnya dengan apa? Ingat atau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu sukanya baca apa, misalnya zikir apa, ya udah terusin, lanjutin sampai bisikan-bisikan atau suara-suara itu hilang ya Bu ya. Ya. Atau yang pertama bisa ta'uz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh tambah ayat kursi itu di seluruh penjuru. Karena kalau misalnya gangguan itu di seluruh penjuru ya Bu ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, juga di khotir kolbu kita. Jadi kolbu itu ada lapisan-lapisannya Bu, banyak sekali. Jadi kalau kita zikir, setannya bersembunyi gitu. Tapi kalau kita lupa nih, misalnya lagi ngapain, tiba-tiba ada yang suruh begini, suruh begitu, pokoknya mengajak ke keburukan ya Bu ya, atau kejelekan, itu terus dilawan gitu. Terus dilawan sampai lama-lama bisikan itu hilang. Karena pada saat kita berzikir, mereka itu bersembunyi. Bukan hilang gitu, perginya itu sesaat, tapi mereka itu selalu mencari titik lemah pada manusia. Jadi intinya semua manusia pasti pernah digituin, pernah. Misalnya kalau mau ngambil air wudhu atau mau sholat, nanti aja, biasanya gitu ya Bu ya. Males gitu, ntar aja lah atau gimana gitu, iya. Itu langsung gitu dilawan gitu sampai itu nanti lama-lama hilang. Atau niatnya mau kemana, ntar ngapain dulu, ini dulu, itu dulu, apa dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini dakwah bil hikmah adalah kita dapat menyeru manusia dengan hikmah kejadian-kejadian nyata yang memang manusia itu merasakannya dan mengalaminya sendiri. Ketika sudah dirasakan, timbul keyakinan, barulah kita arahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu di sini misalnya ada ibu-ibu pernah dicurhatin sama orang nggak Bu, sama teman sendiri? Pernah ya? Misalnya ibu punya teman dekat, sahabat, kerabat, curhat gitu. Mereka udah dibilangin nih sama ibu gitu ya, tapi nggak dilakuin. Kesel nggak Bu? Kesel ya Bu ya, tapi biasanya kan begitu Bu, karena apa? Manusia, sama saya pribadi pun begitu. Kalau kita belum ngerasain sendiri tuh, ya itu tadi bertanya-tanya, masa sih gitu ya Bu ya. Ya jadi kalau kita yang udah tahu begini, ya jangan sampailah kita ngerasain dulu gitu ya. Kalau bisa ya kita kan mencegah gitu ya Bu ya. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian maka dari itu setelah ilmu, pentingnya amal-amal sebagai contoh dan pembuktian untuk menambah keimanan. Jadi manusia itu kalau cuma dibilangin dengan teori, banyak ngeyelnya, banyak nolaknya. Tapi kalau udah kejadian baru sadar, oh iya ya begini, oh harusnya begini. Tapi itu pun dikit-dikit, makanya kalau ada orang yang mungkin ngeselin gitu ya Bu, dibilangin kok susah, ya kita cuma bisa berdoa aja semoga orang tersebut juga diri kita pribadi mendapatkan hidayah ya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 125. Ini semua nyambung banget Ibu. Jadi sebelum misalnya ngaji kan insya Allah munajat dulu ya, kita minta ya Allah ini tentang apa, kemudian ayatnya Quran surah berapa, dibukalah, dan ternyata memang tentang
dakwah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, di mana hikmah merupakan perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang sesat jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Allahu a'lamu bishawab. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Kemudian satu lagi ya Bu ya, nasihat dari Syekh Abdul Qadir. Bagaimana bisa kau membanggakan kebajikanmu, padahal semua kebajikanmu berasal dari kekuatan yang dianugerahkan Allah melalui pertolongan. Jadi di sini Syekh itu mau bilang bahwa kita itu manusia makhluk lemah. Kita jangan pernah ngerasa bahwa diri kita itu gara-gara saya loh dia bisa begini gitu ya Bu ya. Gara-gara saya loh mereka begini begitu. Jangan ya Bu ya. Karena kita nggak mungkin bisa ngelakuin segala sesuatu apapun itu tanpa izinnya Allah, tanpa daya upayanya Allah, tanpa kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa kau membanggakan penghindaranmu dari dosa-dosa? Padahal semua itu berkat perlindungan dan pertolongannya. Buat kita di sini yang sering berbuat dosa, saya pribadi pun juga begitu. Tapi kita nggak boleh senang di saat kita terhindar dari dosa-dosa. Karena bukan kitanya yang baik ya Bu ya, bukan kitanya yang bagus, tapi Allahnya yang maha baik menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Seperti itu. Kemudian, bagaimana mungkin kau tidak bersyukur atas semua ini dan enggan mengakui semua rahmat yang berasal darinya? Allah itu udah nunjukin semua segala macam di sekitar kita, ciptaannya. Semuanya itu Allah tunjukkan sebagai pelajaran kehidupan kita di muka bumi ini ya Bu ya. Dalam bukunya Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa memang tujuan penciptaan alam adalah menyingkap khazanah yang tersembunyi. Seperti yang disebut dalam hadis qudsi, pada awalnya aku di sini adalah maksudnya Allah adalah khazanah tersembunyi. Lalu Allah ingin diketahui, maka Allah menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Jadi salah satu tujuan kita diciptakan adalah supaya kita kenal sama Tuhan kita ya Bu ya. Iya, kita kenal siapa Tuhan kita kenal bagaimana Tuhan kita kenal betapa baik dan luar biasanya maha kuasanya. Dari mana kita mengenal? Bisa dari sifat-sifat Allah. Jadi segala apapun yang kita alami ketika kita butuh sama Allah ya kita panggil namanya, ya kita sebut gitu, ya kita mengakui keesaannya, keagungannya, serta kita menyadari bahwa kita itu pasti butuh Allah gitu ya Bu ya. Kemudian yakni agar mereka mengenal sifat-sifatku di dunia. Tapi kita nggak mungkin kenal sama Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dikenal, makanya Allah bikin ibu, bikin bapak gitu. Misalnya ibu di rumah lihat suaminya, wah suami saya ganteng sekali, Masya Allah gitu ya Bu ya. Iya itu kan itu sambil mengoptimalkan pikir Bu. Subhanallah ya, aku dikasih suami yang baik gitu ya Bu ya, yang gak pernah lupa kalau setor setiap bulan gitu ya Bu ya, yang selalu gantuin, misalnya bangun malam gantiin popok anak, subhanallah gitu ya Bu ya. Iya. Oh boro-boro ya Bu ya. Iya. Bukan saya loh yang bilang, tuh nggak ada bapak-bapak di sini. Ya, kan kita lihat kuasa-kuasanya Allah. Ya lihatnya yang indah-indah lah Bu, gitu. Allah
Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, ini pentingnya kenapa kita bersalawat, karena segala sesuatu di alam semesta ini itu dari nurnya Nabi Muhammad SAW ya Bu ya. Jika bukan karenamu wahai Muhammad SAW, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi adanya kita, adanya alam semesta, adanya semua di sini yang dapat kita rasakan dan nikmati itu bermula dari Rasul kita tercinta. Makanya kita harus ingat berterima kasih, bersalawat, karena kalau nggak ada Rasulullah, kita semua di sini tidak ada. Nggak mungkin ada kita kalau Rasul tidak diciptakan. Gitu ya Bu ya. Jadi pentingnya bersalawat itu. Salah satunya itu. Baik, ini saja kajian kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita bertawasul dulu ya Bu ya. Rasanya ada yang kurang kalau belum tawasul. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadrati malaikatul muqarrabun. Khususan malaikat Jibril Israil, Jibril Mikail Israfil Israil, dan seluruh malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga zahir wal batin diri kita, semua ibu-ibu di sini yang ada di majelis Al-Hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para anbiya wal mursalin, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, dan juga terkhusus Rasul Ulul Azmi, Habibullah Nabi Muhammad SAW, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, Kalamullah Nabi Musa alaihissalam, Ruhullah Nabi Isa alaihissalam, dan Najiyullah Nabi Nuh alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para waliullah, khususan di Indonesia ini, wali songo terkhusus Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Puru, Sunan Derajat, Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan seluruh kasih-kasih Allah dari Sabang sampai Merauke, leluhur-leluhur kita tercinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan guru-guru kami tercinta,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Thalib. Seluruh para alim ulama, para habaib, para sholihin, seluruh ibu-ibu, keluarga besar, sahabat, keluarga, kerabat, majelis Al-Hidayah tercinta ini, seluruh leluhur suci desa ini, terkhusus Mbah Begonondo, Hati Bintulan berserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya yang setia, yang penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kaum muslimin wal muslimat, terkhusus yang telah mendahului kami, terkhusus di desa Saragan ini, di pemakaman Merentul, Mirit, Trembun, Saragan, Sikaplek, dan sekitarnya. Mereka semua adalah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita dapat menyusul husnul khatimah. Allahumma amin. Dan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, malaikat, tumbuhan, jin, atau makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di seluruh alam, dari mulai alam malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyah, ahadiyah, ilahiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu subhanallah adada khalqihi subhanallah adada nafsihi subhanallah adada arsyihi wa hamdi nafsihi wa la ilaha illa huwa zalik subhanallah adada khalqihi subhanallah adada nafsihi subhanallah adada arsyihi wa hamdi nafsihi wa la ilaha illa huwa zalik subhanallah adada khalqihi subhanallah adada nafsihi subhanallah adada arsyihi wa hamdi nafsihi wa la ilaha illa huwa zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir ibu-ibu di sini yang punya hajat, monggo disebutkan. Khususan summa ila nafsi, nama pribadi. Yang terpenting dikuatkan iman Islamnya ya Bu ya, diwafatkan husnul khotimah. Dan monggo kita kembalikan segala satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengabul doa. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Diutarakan niat-niatnya yang baik-baik. Mudah-mudahan atas izin dan wasilah dari Kanjeng Nabi, seluruh para malaikat, kekasih-kasih Allah, juga seluruh ibu-ibu semua di sini yang insya Allah salehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah mengabulkan semua yang baik-baik. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahir Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekali lagi saya mohon maaf pasti banyak salahnya, banyak kelirunya. Ambil yang cocok, buang yang tidak ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Mbak Rina nggih ingkang sapundi sedaya sagedipun masyarakat nggih salajengipun acara acara kawula tutup menawi kawula aturaken acarane wonten kula kesalahan dari kalepatan kawangan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah wonten sedaya. Monggo kita tutup kanthi wacana sarana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk jenengan malih wonten ing sana sedaya. وجعل خير جنة من العيد وأنا نبكي تدفع من الله يلقى من سبحان الذي خلق العباد وخلق الجنة والأرض